Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majnah Humairah, NIM 2219034, mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil observasi dari saya, yaitu yang pertama pendahuluan. Yang pertama, identifikasi. Penulis melakukan observasi kepada 3 anak, yaitu yang pertama, nama, Barik, jenis kelamin laki-laki, usia 1 tahun, alamat Bojonglor, Bojong. Observasi yang pertama dilakukan terhadap anak ini yaitu hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, yaitu ketika anak ini minta buang air kecil kepada orang tuanya. Ketika itu dengan mengatakan bis, yang artinya pipis atau buang air kecil. Ketika dilakukan wawancara dengan orang tuanya, ternyata anak ini ketika diminta buang air kecil selalu mengatakan bis. Observasi yang kedua dilakukan terhadap anak ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, yaitu ketika anak tersebut meminta makan kepada orang tuanya dengan mengatakan mam, yang artinya maem, atau bahasa Indonesianya makan. Observasi ketiga dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 ketika anak ini memanggil kakeknya dengan mengatakan mbah, yang artinya simbah, atau dalam bahasa Indonesia kakek, dan memanggil tantenya dengan mengatakan entak, yang artinya tante. Setelah melakukan wawancara dengan orang tuanya, dia sedang belajar berbicara dengan menirukan suara dari orang tuanya. Observasi yang kedua yaitu yang namanya Salma, jenis kelamin perempuan, usia 4 tahun 6 bulan, alamat desa Bojonglor, Bojong. Observasi pada anak ini tanggal 1 Juli 2021 ketika dia mau makan, lalu dia ambil sendiri dan makan sendiri. Dia sudah pandai naik sepeda, jadi dia tidak takut jatuh dari sepeda lagi. Dia juga sudah lancar membaca dan mengaji. Anaknya memang sangat hiperaktif, jadi apapun yang bikin dia penasaran, maka dia akan bertanya kepada orang tuanya. Ketika dilakukan wawancara dengan orang tuanya, ternyata anak ini sangat hiperaktif, cerewet, dan mandiri. Yang ketiga yaitu namanya Sabit, jenis kelamin laki-laki, usia 5 tahun, alamat Wangandowo, Bojong. Observasi pada anak ini yaitu pada tanggal 5 Juli 2021, yaitu ketika anak ini sedang bermain di rumah neneknya di Bojonglor. Anak ini sangat aktif, tapi lebih ke nakalnya. Ketika dia minta sesuatu tapi tidak dibolehin oleh ayahnya, dia akan memarahi ayahnya. Lalu ketika dia sedang main bersama saudara-saudaranya, dia memukul keras pundak salah satu saudaranya sampai menangis. Setelah dilakukan wawancara dengan orang tuanya, dia kalau di rumah bermain sama anak-anak yang salah pergaulan. Jadinya dia berani sama orang tuanya. Yang kedua yaitu pembahasan, analisis penulis. Dari hasil observasi yang penulis lakukan terhadap pemerolehan semantik 3 anak di atas, dapat penulis analisis bagaimana di bawah ini. Yang pertama yaitu analisis terhadap anak yang berusia 1 tahun. Pemerolehan semantik pada usia 1 tahun berarti pemerolehan semantik pada anak ini tahap pemerolehan makna, yaitu tahap penyempitan kata, yaitu antara umur 1 sampai 1,26. Pada tahap ini kanak-kanak menganggap satu benda yang dicakup oleh satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Sementara di lapangan dari bagian sudah sesuai dengan teorinya. Sebagai contoh, ketika anak ini memanggil tantenya dengan sebutan tah, akan tetapi lain halnya anak ini telah mampu menyebutkan nama kakeknya ketika bertemu dengan kakeknya saja. Sementara apabila bertemu dengan orang lain, dia akan memanggil mbah, yang artinya mbak atau kakak. Setelah dilakukan observasi, ternyata anak ini hidup di lingkungan yang kurang banyak bertemu dengan orang baru.
dan sering dilihatnya karena orang tuanya tidak pernah mengajak anaknya bermain sama tetangganya, dan otomatis anak ini kurang berinteraksi dengan orang lain sehingga dia terkadang malu dan takut melihat orang lain. Yang kedua yaitu analisis terhadap anak yang kedua. Pemerolehan simantik pada usia 4,6 tahun sesuai teori ini sesuai dengan tahap generalisasi. Di sini anak tahap ini berlangsung setelah anak-anak berusia 4 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak telah mampu untuk belajar mandiri, untuk mengenal lingkungan sekitar, bahwa di lingkungannya sangat mendukung untuk belajar mandiri. Pada anak ini sudah sesuai dengan teori karena anak ini sudah mampu belajar mandiri dari sudut semantiknya. Sebagaimana contoh anak ini mampu bermain sepeda sendiri, akan tetapi pemerolehan semantiknya belum begitu sempurna. Yang ketiga yaitu analisis terhadap anak ketiga ketika berusia 5 tahun. Pemerolehan semantik pada anak usia 5 tahun sesuai teori ini sesuai dengan tahap generalisasi. Di sini anak tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak sangat penting dalam berteman dan bermain, bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kanak-kanak. Pada anak ketika ini sudah sesuai dengan teori karena anak ini sudah mampu mengikuti lingkungannya dari sudut semantiknya. Sebagai contoh, anak ini mampu mengikuti suasana lingkungannya, tetapi lingkungannya kurang baik untuk pertumbuhan kanak-kanak karena pada anak ini kanak-kanak kurang memiliki sopan santun, jadi pemerolehan semantiknya belum sempurna. Penutup kesimpulan, menurut Charles secara umum menyimpulkan perkembangan pemerolehan semantik ini ke dalam 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap penyempitan makna kata. Tahap ini berlangsung antara umur 1 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak menganggap satu benda tertentu yang dicakup oleh satu makna menjadi nama dari benda itu. Jadi yang disebut meong hanyalah kucing yang dipelihara di rumah saja. Begitu juga guguk hanyalah anjing yang ada di rumah saja, tidak termasuk yang berada di luar rumah si anak. Yang kedua yaitu tahap generalisasi berlebih. Tahap ini berlangsung antara usia 1,5 tahun sampai 2,5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak mulai menggeneralisasikan makna suatu kata secara berlebih. Jadi, yang dimaksud dengan anjing atau guguk dan kucing atau meong adalah semua binatang yang berkaki 4, termasuk kambing dan kerbau. Yang ketiga yaitu tahap medan semantik. Tahap ini berlangsung antara usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak mulai mengelompokkan kata-kata yang berkaitan ke dalam satu medan semantik. Pada mulanya proses ini berlangsung jika makna kata-kata yang digeneralisasi secara berlebih semakin sedikit setelah kata-kata baru untuk benda-benda yang termasuk dalam generalisasi ini dikuasai oleh kanak-kanak. Umpamanya, kalau pada mualanya kata anjing berlaku untuk semua binatang berkaki 4, namun setelah mereka mengenal kata kuda, kambing, dan harimau, mana anjing hanya berlaku untuk anjing saja. Yang keempat yaitu tahap generalisasi. Tahap ini berlangsung setelah kanak-kanak berusia 5 tahun. Pada tahap ini kanak-kanak telah mulai mampu mengenal benda-benda yang sama dari sudut persepsi, bahwa benda-benda itu mempunyai fitur-fitur semantik yang sama. Pengenalan ini semakin sempurna jika kanak-kanak semakin bertambah usianya. Jadi ketika berusia antara 5 sampai 7 tahun, mereka telah mampu mengenal yang dimaksud dengan hewan, yaitu semua makhluk yang termasuk hewan. Sekian penjelasan laporan observasi dari saya.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.